semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok yang paling kreatif dan paling solid. Siapa lagi kalau bukan kami, kelompok 6. Pada video kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana aspek psikologi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi. Jadi ternyata akuntansi itu tidak hanya berbicara soal angka, melainkan faktor psikologi atau kepribadian seorang akuntan juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi. Kira-kira bagaimana hubungan keduanya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Untuk itu, tonton dan simak video presentasi kami sampai selesai. Tapi sebelum itu, kami anggota kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh aspek psikologis terhadap keputusan akuntan. Aspek psikologis memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memengaruhi cara akuntan memproses informasi serta mengambil keputusan profesional di bidang akuntansi. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan akuntansi tidak hanya bersandar pada data dan angka semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang meliputi persepsi, emosi, motivasi, tekanan sosial, serta nilai-nilai pribadi individu. Yang pertama, ada persepsi dan proses kognitif memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Akuntan seringkali berhadapan dengan informasi yang kompleks, ambigu, dan memerlukan interpretasi mendalam. Cara seorang akuntan menafsirkan informasi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pola pikir, dan bias kognitif yang dimilikinya. Yang kedua, faktor emosional turut memengaruhi keputusan yang diambil oleh akuntan. Tekanan kerja, batas pelaporan, rasa takut melakukan kesalahan, maupun tanggung jawab moral yang tinggi dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Yang ketiga, pengaruh sosial dan lingkungan kerja juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap objektivitas akuntan. Dalam konteks organisasi, akuntan seringkali bekerja dalam tim atau berada di bawah tekanan pihak manajemen maupun klien. Tekanan tersebut dapat mempengaruhi independensi dan integritas profesional. Yang keempat, motivasi dan nilai-nilai pribadi turut menentukan bagaimana seorang akuntan bersikap terhadap dilema etika dan pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek psikologis merupakan faktor penting yang memengaruhi seluruh tahapan dalam proses pengambilan keputusan akuntansi. Pada slide ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan profesi akuntan, yaitu bias kognitif dalam pengambilan keputusan. Bias kognitif adalah kecenderungan cara berpikir yang tanpa disadari dapat menjauhkan kita dari keputusan yang rasional. Bias ini muncul akibat pengalaman, persepsi, dan keyakinan pribadi. Jika tidak dikendalikan, bias kognitif dapat mengurangi objektivitas serta ketetapan keputusan akuntansi yang seharusnya didasarkan pada data dan fakta. Dalam praktik akuntansi, terdapat beberapa jenis bias kognitif yang sering terjadi. Yang pertama yaitu overconfidence bias, yaitu ketika akuntan merasa terlalu percaya diri terhadap penilaiannya sendiri, sehingga mengabaikan risiko dan kurang mengevaluasi ulang. Kedua, anchoring bias, yaitu di mana akuntan terlalu terpaku pada informasi atau langkah awal, meskipun tersedia data baru yang lebih relevan. Ketiga, yaitu confirmation bias, di mana kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung pendapatnya sendiri, sedangkan informasi yang bertentangan cenderung diabaikan. Yang keempat, availability bias, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman atau informasi yang paling mudah diingat, bukan yang paling akurat. Yang kelima, hindsight bias, yaitu perasaan seolah-olah hasil atau suatu kejadian sudah dapat diprediksi sejak awal setelah hasil tersebut diketahui. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu farming effect,
yaitu kondisi di mana keputusan dipengaruhi oleh cara informasi disajikan, bukan oleh isi atau nilai sebenarnya informasi tersebut. Bias kognitif bukanlah hal sepele, karena dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi profesi akuntansi. Berikut adalah beberapa dampak dari bias kognitif terhadap profesi akuntansi. Yang pertama, bias kognitif dapat menurunkan objektivitas dan independensi profesional sehingga keputusan menjadi tidak sepenuhnya netral. Yang kedua, meningkatnya risiko kesalahan dalam laporan keuangan yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat dan menyesatkan. Yang ketiga, dalam konteks auditing, bias kognitif ini dapat menghambat sikap skeptisisme profesional, sehingga auditor menjadi kurang kritis dalam menilai bukti. Dan yang terakhir, jika bias ini terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dapat menurun, dan citra profesi menjadi kurang kredibel di mata masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa bias kognitif ini merupakan tantangan nyata dalam pengambilan keputusan akuntansi. Oleh karena itu, akuntan dituntut untuk selalu berpikir kritis, objektif, dan berbasis data. Dengan menyadari serta mengendalikan bias kognitif, akuntan dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas, profesional, dan dapat dipercaya. Sekian dari saya, materi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Pada pembahasan sebelumnya, teman saya telah menjelaskan apa itu arti, jenis, dan juga dampak dari bias kognitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya mengurangi bias kognitif dalam akuntansi. Nah, bias kognitif itu seperti kacamata buram. Datanya ada, tetapi cara melihatnya itu bisa keliru. Nah, yang pertama, supaya mengurangi bias kognitif dalam akuntansi adalah, yang pertama itu adalah pelatihan pengambilan keputusan dan perilaku profesional. Nah, di sini pelatihan itu membantu akuntan berpikir lebih rasional. Analoginya seperti latihan sebelum ujian. Tanpa persiapan, kita pasti akan gampang salah. Nah, upaya yang kedua adalah analisis berbasis data dan bukti objektif. Nah, di sini keputusan harus berdasarkan data, bukan perasaan. Kemudian yang ketiga ada pengendalian internal dan peer review. Hasil kerja yang diperiksa ulang oleh rekan. Oke, kemudian yang berikut kita akan membahas mengenai dampak stres dan tekanan waktu terhadap objektivitas akuntan. Stres dan waktu yang sempit sangat mempengaruhi kualitas keputusan. Yang pertama itu ada stres kerja, dan ketika ketuntunan kerja terlalu berat, pasti fokus kita sebagai karyawan atau pegawai akan menurun. Kemudian ada dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka panjang ini motivasi menurun dan keputusan cenderung defensif. Akibatnya, objektivitas dan integritas serta kualitas keputusan akuntansi menurun. Nah, dari dampak stres tersebut, pastinya ada solusi. Nah, solusi ini bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis, tapi juga menjaga kondisi mental. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah menciptakan lingkungan kerja sehat dan pembagian tugas seimbang. Yang kedua, manajemen waktu dan dukungan emosional. Dan yang ketiga, pelatihan manajemen stres dan etika profesional secara berkala. Nah, dari materi ini mengenai dampak stres dan juga solusinya, kesimpulannya adalah akuntansi bukan hanya soal angka, tapi juga soal cara berpikir. Akuntan yang profesional adalah akuntan yang objektif, etis, dan mampu mengendalikan bias serta stres dalam pekerjaan. Sekian pembahasan mengenai upaya bias kognitif, dampak stres, dan juga solusinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikut. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang faktor pengalaman dan kepribadian dalam pengambilan keputusan seorang akuntan. Faktor kepribadian dan pengalaman merupakan dua elemen fundamental yang memiliki pengaruh signifikan terhadap gaya serta kualitas pengambilan keputusan seorang akuntan. Yang pertama, saya akan menjelaskan peran kepribadian dalam profesi akuntan, yaitu menentukan karakter, nilai, dan sikap akuntan yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Kepribadian adalah dasar yang membentuk bagaimana seorang akuntan bekerja dan mengambil keputusan dalam permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, kepribadian dapat mempengaruhi gaya pengambilan keputusan. Kepribadian mencakup risiko, etika, dan orientasi etika. Kepribadian seseorang menentukan apakah mereka cenderung berani mengambil risiko atau lebih berhati-hati dalam menghadapi dilema etika. Selanjutnya, akuntan analitis dan berhati-hati. Keputusan lebih logis, objektif, dan sesuai dengan standar profesional.
Akuntan dengan sifat analitis dan teliti cenderung membuat keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang terakhir, akuntan menjadi gatekeeper integritas, yaitu lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta sebagai penjaga kepercayaan publik. Akuntan harus bekerja dengan sangat teliti untuk menjaga integritas informasi keuangan. Selanjutnya, peran pengalaman. Yang pertama, membantu akuntansi mengenali pola, risiko, dan implikasi ekonomi dari setiap keputusan. Pengalaman membuat akuntan lebih peka dalam mengenali pola-pola masalah dan memahami dampak ekonomi dari keputusan bisnis. Selanjutnya, memperkuat kemampuan analitis, ketahanan terhadap tekanan, dan menilai relevansi informasi. Semakin banyak pengalaman, akuntan semakin mahir menganalisis data, lebih tahan tekanan, dan bisa memilah informasi mana yang benar-benar penting. Selanjutnya, pengalaman panjang meningkatkan kepercayaan diri, tetapi perlu berhati-hati agar tidak mengabaikan pandangan alternatif. Pengalaman memang meningkatkan rasa percaya diri, namun akan perlu tetap ada rasa waspada. Takutnya akuntan dapat terjebak pada cara lama dan menutup diri dari solusi-solusi baru yang muncul. Nah, itu dia teman-teman, peran kepribadian dan pengalaman dalam pengambilan keputusan dari seorang akuntan. Materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pentingnya pemahaman psikologis bagi kualitas dan etika keputusan. Nah, pemahaman psikologis penting dalam akuntansi karena keputusan akuntan itu tidak hanya berdasarkan kepada angka, tapi juga dipengaruhi oleh emosi dan tekanan kerja. Nah, contohnya itu seperti saat akuntan melihat laporan keuangan yang menunjukkan penurunan laba, ia bisa merasa takut dimarahi atasan. Nah, jika tidak memahami faktor psikologis, akuntan bisa saja tergoda untuk menutupi data tersebut. Nah, namun dengan pemahaman psikologis, akuntan tetap menyajikan data apa adanya secara jujur dan objektif. Nah, contoh lainnya, akuntan yang terlalu percaya diri bisa saja mengabaikan risiko karena merasa analisisnya sudah benar. Nah, dengan menyadari bias ini, akuntan akan meninjau kembali data sebelum mengambil keputusan. Nah, pemahaman psikologis juga membantu akuntan berkomunikasi lebih baik, misalnya menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada manajemen dengan bahasa yang jelas tanpa menimbulkan konflik. Nah, dengan demikian, pemahaman psikologis membuat keputusan akuntansi lebih akurat, beretika, dan dapat dipercaya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai pentingnya pemahaman psikologis bagi kualitas dan etika keputusan. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang bagaimana aspek psikologi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi. Kami harap dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan dari teman-teman semua. Di akhir video presentasi ini, kami mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.